74. Theo masih mencintai Shenina. Rea, kau mau kemana? Tanya Ael sambil menyamakan langkah kakinya dengan Rea yang berjalan lebih dulu. Namun Rea tak menyahut. Ia justru terus berjalan kemudian masuk ke dalam mobilnya. Ael yang khawatir pun gegas menyusul dan ikut masuk ke dalam mobil Rea. Rea, jangan menyetir dalam keadaan tidak tenang seperti ini. Bahaya, peringat Ael yang sudah duduk di kursi samping kemudi. Kemudian Rea menyadarkan kepalanya pada kemudi. Ia terisak pelan. Ael sungguh tak tega melihatnya. Rea, kau kepikiran dengan apa yang ibu mertuamu itu katakan? Tanya Ael hati-hati. Rea mengangguk pelan. Rea, jangan langsung mengambil kesimpulan. Jangan berpikiran negatif. Apa yang kau dengar belum tentu seperti yang kau pikirkan. Rea menegakkan tubuhnya kemudian menoleh ke arah Ael yang menatapnya sendu. Bagaimana aku tidak berpikiran buruk, Ael? Kau dengar sendiri kan apa yang Mommy Emery bilang tadi, ternyata Senina memang sebaik itu. Pantas saja Theo begitu mencintainya dan sulit melupakannya. Mommy Emery pasti menyesal telah menikahkan kami. Aku yakin, Mommy Emery pasti menginginkan Senina kembali pada Theo. Dan, Mommy Emery pasti ingin memisahkan kamu, Ael. Memisahkan kami. Lalu, bagaimana dengan aku? Anakku. Bagaimana Ael? Bagaimana? Jerit Rea menumpahkan tangisnya. Ael yang tak kuasa melihat kesedihan di wajah Rea lantas menarik Rea ke dalam pelukannya. Ia usap punggung Rea yang bergetar. Ia bisa merasakan kalau Rea sedang benar-benar khawatir saat ini. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, Re. Bisa saja Mommy Emery melakukan itu karena alasan lain. Tidak semua apa yang terlihat seperti apa yang kita pikirkan. Jangan mudah mengambil kesimpulan yang belum tentu kebenarannya. Jangan. Lagi pula, kau pikir perempuan itu masih mau menerima suamimu itu? Kau bisa lihat sendiri, kini ia sangat bahagia. Ia telah menemukan seseorang yang mampu meratukannya. Bahkan kau sudah lihat beritanya kan, bagaimana keluarganya sendiri memperlakukannya dengan buruk. Lalu Tuan Muda Sanchez justru memperlakukannya dengan sangat baik. Mencintainya dengan tulus. Mereka sudah bahagia. Jadi tak perlu kau khawatir. Aku yakin 100%, ia takkan mungkin mau kembali pada suamimu. Ael berusaha memberikan saran dengan bijak, tapi Rea yang kadung mengambil kesimpulan tentu sulit untuk berpikiran positif. Ketakutan dan kekhawatirannya mengalahkan logika. Oke kalau aku salah menduga, tapi, bagaimana kalau apa yang aku pikirkan ini benar? Bagaimana kalau memang Mommy Emery berniat menyingkirkanku demi menyatukan Theo dan Senina lagi? Apalagi aku tahu, sampai saat ini Theo masih mencintai Senina. Bisa jadi Senina pun masih mencintai Theo. Bagaimana kalau ia justru bersedia kembali pada Theo? Bagaimana, Ael? Lantas aku harus bagaimana? Kalau itu benar terjadi, maka aku akan membawamu pergi sejauh mungkin. Kemana hanya ada kita bertiga. Tak ada yang mengenali kita. Kau tak perlu khawatir, ada aku. Aku akan selalu ada untukmu, ucap Ael sungguh-sungguh. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku serius. Kenapa kau selalu mengatakan kalau aku bercanda? Ael, jangan rusak persahabatan kita dengan kata cinta. Karena cinta bisa merusak persahabatan. Lebih baik kau cari perempuan lain. Aku akan lebih bahagia bila melihatmu dengan perempuan yang lain. Ael berdecak, bicara tak semudah merealisasikan. Memangnya kau bisa melupakan laki-laki itu? Meskipun ia bersikap dingin padamu, tapi kau tetap setia padanya. Rea terdiam. Memang melupakan seseorang yang dicintai itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu selama ini Rea memaklumi perasaan Theo yang masih terbelenggu pada mantan kekasihnya. Itu karena kami sudah menikah, sedangkan kau masih muda. Kau bisa mendapatkan perempuan single dan yang pasti lebih baik dariku. Terserah kau mau mengatakan apa. Selagi kau masih belum bahagia, maka aku akan terus menunggumu, ucap Ael acuh tak acuh membuat Rea yang tadi menangis seketika ternganga. Jadi kalau aku tak kunjung bahagia, tapi masih mempertahankan hubungan kami, maka kau akan terus menjomblo seperti ini. Cerca Rea yang ditanggapi Ael dengan kedipkan bahu.
Rhea baru saja ingin kembali bersuara, tapi gedoran di kaca membuat atensi keduanya teralih. Mata Rhea seketika terbelalak saat melihat siapa yang berdiri di samping mobilnya. Berbeda dengan Rhea yang menegang, maka Ael justru bersikap santai dan acuh tak acuh. Ia tak peduli orang tersebut akan salah paham pada mereka atau tidak. Justru lebih bagus kalau ia salah paham, pikirnya. Bukankah itu artinya kesempatannya mendapatkan Rhea terbuka makin lebar? Semakin hari kelakuanmu semakin gila saja, Axton. Sepertinya kau akan menjadi pingkiman sejati, ejek Rainero saat melihat Axton masuk ke dalam ruangannya dengan dasi kupu-kupu berwarna pink menggantung di lehernya. Axton memutar matanya jengah. Semenjak ia suka mengenakan sesuatu yang bernuansa pink, ia pun selalu menjadi bahan olok-olokan Rainero. Dasar atasan tidak ada akhlak. Gumam Axton dalam hati. Axton tidak terima ia menjadi bahan olok-olokan Rainero. Axton lupa, kalau saat Senina hamil dan Rainero mengidam yang aneh-aneh pun ia juga mengejeknya. Terserah kau mau bilang apa, aku tidak peduli. Yang penting aku tidak menggunakan uangmu untuk membeli barang-barang ini, balas Axton dengan bersungut-sungut. Apa kau lupa, kau membeli itu dari uang bonus yang aku berikan? Bukankah kau sendiri yang bilang, gajimu utuh kau berikan pada Gladys, artinya kau membeli barang-barang itu dari uangku juga? Tidak bisa seperti itu. Uang itu sudah kau berikan padaku jadi tentu saja uang itu sudah menjadi hakku. Brak. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Gladys dan Senina pun masuk ke sana secara bersamaan. Kau sudah pulang, sweetie. Mengapa tidak bilang-bilang? Rainero terkejut melihat kedatangan sang istri. Setahunya Senina sedang bertemu dengan Emery, tapi belum juga 1 jam kenapa Senina sudah berada di sana. Kenapa kau merasa heran? Apa kau takut aku datang saat kau sedang bersama perempuan lain? Mata Rainero melotot, perempuan lain. Siapa? Mana ada? Jangan berpikiran yang tidak-tidak, sweetie. Ingat, kau harus selalu berpikiran positif. Pikiran buruk hanya akan membuat asimu tidak lancar, tukas Rainero pelan sambil melirik Axton yang sudah bermesraan dengan Gladys. Sialan. Dia malah bermesraan di ruanganku. Senina mencebikkan bibirnya, awas saja ya kalau kau membawa perempuan lain ke dalam sini. Kalau sampai itu terjadi, udangmu itu akan aku potong dan masak dengan saus super pedas, ancam Senina membuat Rainero refleks menutup rhinocondanya. No, sweetie. Kau tidak boleh kejam seperti itu. Kalau itu sampai terjadi, kau sendiri yang akan rugi. Kenapa aku rugi? Bagaimana tidak, kau akan kehilangan si perkasa yang mampu membuatmu menjerit kenikmatan, ujar Rainero sambil mengerlingkan sebelah matanya. Senina lantas mencubit perut Rainero yang sudah tidak seliat dulu. Semenjak bersama Senina, Rainero jadi jarang berolahraga. Tapi ia seiring berolahraga ranjang. Sama saja kan, pikirnya. Sama-sama berolahraga jadi ia tak perlu sering-sering berolahraga yang lain lagi. Hahaha. Au, sakit, sweetie. Jangan galak-galak. Nanti kita sambung di rumah. Atau mau lanjut di kamar sini? Goda Rainero yang membuat muka Senina mendelik kesal. Rainero justru tergelak, tak peduli pada pasangan di ujung sofa sana yang sedang ketawa ketiwi entah membicarakan apa. Sepertinya sahabatmu itu akan memiliki anak perempuan, ucap Rainero sambil mengajak Senina duduk di sofa yang berseberangan dengan Axton dan Gladys. Aku pun menduga seperti itu, respon Senina yang sepemikiran. Karena kegilaan asisten pribadi Tuan Rainero ini, semua orang pun jadi bilang seperti itu. Secara tidak langsung, Gladys ikut membenarkan ucapan Rainero dan Senina. Ini bukan kegilaan, sayang. Tapi, antusias. Rainero dan Senina terkekeh mendengar sanggahan Axton. Memangnya kalian belum USG? Tidak. Kami memang sengaja tidak melakukannya. Mau perempuan ataupun laki-laki, bagi kami sama saja. Yang penting gendernya jelas. Tidak membingungkan. Hahaha, sahut Axton yang sudah tergelak sendiri. Bagaimana kalau anakmu perempuan, kita jodohkan anakmu dan anakku. Anakmu ada 2 kalau Anda lupa Tuan, Rainero. Yah, tidak perlu terlalu detail menyebutkannya. Sudah pasti yang aku maksud adalah Sky. Kalau anakku laki-laki, tinggal jodohkan dengan Earth.
Tidak perlu menjodoh-jodohkan. Bagaimana kalau saat mereka dewasa justru menemukan tambatan hati yang lain? Masalah jodoh tak bisa dipaksa, ingat itu. Ucap Senina yang kurang setuju dengan masalah perjodohan. Tapi kenapa kedengarannya cukup menarik ya? Timpal Axton sambil mengusap dagunya. Tapi apa yang dikatakan Senina ada benarnya juga, suamiku, timpal Gladys. Ya sudah, biarkan ini jadi wacana. Saat anak-anak dewasa kita akan tanyakan pendapat mereka. Kalau mereka setuju, kita lanjutkan. Kalau tidak, ya sudah artinya kita gagal berbesan, putus Rainero yang disetujui Senina dan yang lainnya. Theo, ucap Rea gugup. Ia pun segera membuka pintu mobilnya dan turun secara perlahan. Entah sengaja atau hanya refleks saja, Theo mengulurkan tangannya untuk membantu Rea turun. Saat Rea sudah turun, Theo melirik Ael Tasuka. Kau mau kemana? Tanya Theo. Aku, Rea bingung sendiri. Ia sebenarnya tidak hendak kemana-mana, tapi karena melihat ibu mertuanya berpelukan dengan Senina membuatnya pergi begitu saja dan masuk ke dalam mobil. Mau kemana? Rea sendiri bingung. Padahal bisa saja ia tadi masuk ke dalam ruangannya. Memang orang-orang tak tahu kalau ia bekerja di restoran itu. Ibu mertuanya hanya tahu ia bekerja sebagai seorang manajer di sebuah restoran mewah. Namun di mana itu, ia tak tahu sebab Rea sendiri sengaja tidak memberitahukannya. Begitu pula dengan Theo. Theo bahkan baru tahu saat ia tak sengaja makan di sana dan melihat ia membela waitress di restoran tersebut. Kau sudah makan siang? Melihat Rea gelagapan sendiri, Theo pun tak melanjutkan keingintahuannya. Rea refleks menggeleng, kau. Aku juga belum. Kau mau makan siang denganku? Boleh, jawab Rea santai. Padahal dalam hati, ia begitu antusias. Ayo, naik ke mobilku saja. Memangnya kau mau makan di mana? Di mana saja asal tidak ada dia di sana. Hah? Dia? Maksudmu? Bukannya menjawab, Theo justru mengedikkan bahunya. Rea mengerutkan kening, namun saat mendengar suara pintu mobil dibuka kemudian ditutup lagi, mulut Rea sontak membulat. Mungkinkah? Gumamnya dalam hati. Hati Rea seketika berbunga-bunga. Ia pun segera mengikuti langkah kaki Theo dan masuk ke mobilnya. Jangan pikir Theo akan membukakan pintu ya. Tidak. Dia sendiri masih denial dengan perasaannya, bagaimana bisa ia langsung bersikap romantis seperti itu. Namun senyum yang tadi mereka seketika menjadi satu garis lurus saat dengan mata kepalanya sendiri, ia mendapati Theo sedang memandang ke kaca spion mobil. Yang membuat senyum Rea sirna adalah ternyata yang menjadi bahan perhatian Theo adalah Senina. Ya, perempuan itu ternyata telah keluar dari restoran dan sedang berjalan menuju mobilnya diikuti dua orang bodyguardnya di belakang. Senina diperlakukan bak nyonya besar oleh para bodyguardnya. Tapi memang Senina sudah menjadi nyonya besar kan? Dalam hati, Rea berdecak iri. Mengapa Senina begitu beruntung pikirnya, bisa dicintai oleh dua orang pria dengan sebegitu hebatnya? Terkadang terlalu berharap cinta dari seseorang hanya berbuah kecewa. Namun, lihatlah Senina. Tak pernah sekalipun ia bermimpi apalagi mengharapkan dicintai oleh orang seperti Rainero. Mantan atasannya sendiri. Namun cinta itu datang sendiri tanpa disangka-sangka. Di saat ia telah pasrah akan keadaan, cinta yang tulus penuh kebahagiaan justru mendatanginya dengan sendirinya. Terlalu asik melamun membuat Rea tak sadar kalau mobil telah bergerak membelah jalanan siang yang sedikit padat merayap. Namun tidak sampai bermacet ria. Karena lalu lintas yang diatur sedemikian membuat jalanan tetap terasa lancar meskipun sedikit padat. Rea tersentak saat Theo tiba-tiba mengerem mendadak. Apalagi saat Rea menyadari sebelah tangan Theo berada di depan dadanya seolah menahan agar tubuhnya tidak membentur dashboard. Ah, maaf. Kau tidak apa-apa? Tanya Theo khawatir. Bahkan Theo refleks melepaskan seatbeltnya untuk memeriksa keadaan Rea. Aku, ada yang sakit. Bagaimana kalau kita segera ke rumah sakit? Aku tidak ingin kandunganmu kenapa-kenapa, tukasnya penuh kekhawatiran. Ah, tidak perlu. Aku, tidak apa-apa. Sungguh. Hanya hatiku saja yang ada apa-apa. Terkadang kau lembut dan hangat.
Terkadang kau dingin membekukan. Membuat hati bertanya, ada apa denganmu? Theo menghela nafasnya lega, syukurlah. Tadi ada seekor kucing yang tiba-tiba menyeberang karena itu aku refleks menekan tuas rem, jelas Theo. Rhea tersenyum lembut sambil memegang tangan Theo, lalu berkata, aku tak apa-apa. Theo sampai terpaku karena ulah Rhea tersebut. Ini pertama kalinya Rhea memberanikan diri menyentuh Theo secara langsung. Bahkan senyum Rhea tampak manis sekali. Senyuman itu ibarat suasana hatinya. Sebelumnya, hati Rhea terasa kacau. Tapi melihat bagaimana Theo mengkhawatirkannya, membuat Rhea tersenyum bahagia. Beginilah mood seorang wanita hamil, dalam sekejap bisa tersenyum, tertawa, bahagia, cemberut, kesal, merajuk, bahkan marah-marah. Benar-benar mood swing. Bila tadi hanya dengan sebuah kalimat dan pelukan Emery dan Senina mampu menghancurkan moodnya, maka hanya dengan perlakuan penuh perhatian begini saja mampu membuat Rhea merasa bahagia. Seakan ada taman bunga yang sedang bermekaran di dadanya. Theo melajukan lagi mobilnya setelah Rhea melepaskan tangannya. Suasana di sana kini tiba-tiba terasa kaku dan canggung. Rhea yang diam-diam melirik Theo sambil tersenyum, sementara Theo yang tiba-tiba cosplay jadi robot. Pasangan yang unik. Hingga sampailah mereka di sebuah restoran Jepang. Melihat Theo mengajaknya ke restoran Jepang, tiba-tiba Rhea memekik kegirangan. Bahkan ia sampai refleks memeluk Theo yang kian kaku dengan cosplay robotnya. Theo, bagaimana kau tahu kalau aku ingin sekali makan makanan Jepang? Tanya Rhea bahagia sekali. Terserah Theo mau menilainya norak atau apapun, ia ingin sekali menunjukkan kalau ia bahagia saat ini. Mendengar pertanyaan Rhea, jelas saja Theo terkejut. Ia pun sebenarnya tiba-tiba saja ingin makan makanan Jepang saat melihat banner yang terpampang di depan restoran. Ia pun segera membelokkan mobilnya ke pelataran parkir restoran tersebut. Melihat ekspresi bahagia Rhea, tanpa sadar sudut bibir Theo tertarik ke atas membentuk sebuah lengkungan yang indah. Rhea bahkan sampai terpaku melihatnya. Senyuman Theo yang langka akhirnya bisa ia lihat secara langsung. Rhea merasa kebahagiaannya hari ini berkali-kali lipat. Theo menggaruk kepalanya canggung, aku pun tak tahu. Aku hanya tiba-tiba saja ingin makan di sini. Syukurlah kalau kau pun mau, ucapnya jujur. Sepertinya dadimu mendengar keinginanmu, baby, ucap Rhea sambil terkekeh kecil. Telapak tangannya mengusap perutnya dengan lembut. Apakah kau sedang mengidam? Sepertinya, jawab Rhea sambil tersenyum lebar. Terima kasih ia sudah membawaku kemari. Theo mengangguk, kalau kau menginginkan sesuatu, katakan saja. Aku akan mengusahakannya. Benarkah? Benarkah kalau aku ingin sesuatu kau akan mengabulkannya? Iya, aku akan berusaha memberikannya. Tapi apa? Boleh aku minta sesuatu padamu? Apa? Tidak. Tidak ada. Ayo kita segera turun. Theo segera turun dari dalam mobil. Ia tidak melanjutkan perkataannya. Theo sebenarnya ingin meminta Rhea mengurangi kedekatannya dengan AL. Tapi Theo pikir, Rhea pasti akan menilainya yang tidak-tidak bila ia melakukannya. Ia tidak ingin dinilai suami yang overprotektif oleh Rhea. Apalagi hubungannya belumlah sedekat itu. Di dalam restoran, Rhea memesan berbagai macam makanan khas negeri bunga sakura itu. Bahkan berbagai macam jenis sushi pun sudah terhidang. Rhea menyantapnya dengan santai tanpa sok jaga image. Rhea berlaku apa adanya. Diam-diam, Theo memperhatikan Rhea yang sedang menikmati santap siangnya dengan wajah ceria. Padahal kelopak matanya masih terlihat sembab, Theo yakin tadi Rhea habis menangis karena itu ia dipeluk oleh AL. Namun saat makan, ekspresinya justru begitu kontras dengan wajahnya yang baru saja bersedih. Tanpa sadar Theo terkekeh. Saat tersadar, Theo langsung merapatkan bibirnya. Apalagi saat Rhea menatapnya penuh selidik. Kau menertawakanku, Mata Rhea memicing, Theo seketika gugup. Menertawakanmu? Siapa? Tidak ada. Lalu itu tadi. Tadi aku hanya geli saat melihat ada seekor kucing yang mengekori mungkin tuannya yang ingin makan di restoran ini, kilah Theo sekenanya. Benarkah? Bibir Rhea bergerak seakan mencibir,
Theo pun segera memalingkan wajahnya menatap makanan di hadapannya. Cepatlah makan. Aku harus segera kembali ke kantor setelah ini, ucapnya datar. Jurus ampuh untuk menghindari masalah adalah berbohong, tapi sayang Theo tak berhasil. Sebab setelahnya Rea malah menertawakannya. Kau tidak pandai berbohong, Theo. Siapa yang berbohong? Kamu. Siapa lagi? Untuk apa aku berbohong? Rea mengedipkan bahunya sambil tersenyum. Terserah Theo mau berkata jujur ataupun berbohong, yang penting ia sangat senang hari ini.